Hai people, berjumpa kembali di Ngobras, ngobrol asik bersama OPD Kota Semarang. Dan kali ini saya lagi berada di salah satu halamannya Kecamatan Banyumane. Adem banget ya ternyata di sini. Dan sekarang sudah bersama saya yaitu Pak Camat Banyumane, Bapak Mariono Esa. Pak Mariono, apa kabar? Baik. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Ini yang saya bilang adem banget karena pakainya ijo-ijo juga ya Pak. Seperti ada di belakang ini, jadi semakin asri tempatnya di sini. Sinkronisasi. Sinkronisasi. Oke, kita kalau ngomongin Kecamatan Banyumane ini Pak, salah satu apa ya bisa dibilang kecamatan yang penting buat Kota Semarang gitu. Karena di sini padat penduduk ya. Ada dari pendidikan, wisata, ekonomi, semuanya ada gitu ya di Banyumane. Kalau kita mulai mengenal dari profilnya Banyumane terlebih dahulu nih, ada berapa RT RW, kemudian warganya berapa Pak? Iya, terima kasih Mbak. Jadi untuk Kecamatan Banyumane perlu saya sampaikan, Kecamatan Banyumane dengan luas wilayah 2.561,04 hektar ya, dengan dibagi 11 kelurahan. Terus kita juga mempunyai jumlah penduduk yang cukup besar, ada 154.335 KK jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Banyumane. Dengan jumlah RW kita ada 124 RW. Untuk jumlah RT-nya kita ada 821 RT. Oke, nah itu tadi jumlah masih yang kakaknya asli sini ya? Belum sampai pendatang berarti Pak? Ya. Jadi itu jumlah itu asli ya Mbak, yang sudah terdaftar di Dukcapil juga. Jadi mereka sudah secara resmi dan asli, bukan asli ya, misalnya sudah menjadi penduduk Kecamatan Banyumane Kota Semarang. Oke, berarti kalau secara realnya pasti lebih banyak daripada itu ya Pak ya? Ya, karena kita kan ada kos-kosan di sini juga banyak Mbak. Kos-kosan di sini dari teman-teman mahasiswi Undip dan juga dari Universitas Kesehatan Semarang yang ada di wilayah kami. Sini potensi untuk kos-kosan Mbak. Kalau nanti jenengan punya usaha boleh untuk aset di sini untuk kos-kosan. Amin ya, siapa tahu bisa jadi juragan kos-kosannya Banyumane. Nah, terus kemudian tadi itu kan sudah dijelaskan tentang RT RW kelurahan segala macamnya. Kemudian batasnya nih Pak. Nah, kadang kita tuh suka ketuker sama kecamatan tetangga soalnya. Ya, bener Mbak. Jadi di wilayah Kecamatan Banyumane kita di sebelah selatan dulu, kita perbatasan dengan Kabupaten Semarang. Kalau mungkin nanti lenong-lenong ke daerah selatan sana pasti melewati ada Gapura. Itu adalah perbatasan antara Kecamatan Banyumane dan Kabupaten. Terus sebelah barat kita perbatasan dengan Kaligarang. Kaligarang itu yang mungkin sampai ke Semarang bawah. Kaligarang ke sana itu ikut wilayah Kecamatan Gunung Pati. Jadi perbatasan dengan Kecamatan Gunung Pati. Terus yang sebelah utara ini kita ada 2 kecamatan Mbak. Jadi tol ya, tol Semarang Solo itu yang sebelah utaranya itu ikut Kecamatan Gajah Mungkur, termasuk yang di wilayah Universitas Sugio Pranoto itu masuk Kecamatan Gajah Mungkur. Terus yang ke sini itu ikut Kecamatan Banyumane. Sedangkan yang utara agak timur ya, itu adalah Kecamatan Candisari. Terus yang paling timur kita berbatasan dengan Kecamatan Tembalang. Jadi kita yang terakhir Tembalang, batasnya Gapura. Itu Undip ya, Universitas Diponegoro itu adalah wilayah kami. Sehingga sana Tembalang, sini ikut Banyumane. Banyumane, oke. Berarti bisa dibilang Banyumane ini gerbang masuk Kota Semarang di selatan ya Pak? Benar? Iya, pintu masuk ya. Karena kalau dari arah Solo, dari wilayah sana masuknya melalui Jalan Perintis Kemerdekaan. Wah, ini berarti ketika mudik kemarin juga menjadi jalan utama ya Pak ya? Pasti Mbak. Tapi yang alhamdulillah yang kemarin tuh Lebaran kemarin lancar semuanya. Kalau dulu Mbak itu sebelum ada tol Semarang Solo belum jadi, itu Jalan Perintis Kemerdekaan kita dari sini mau ke Ungaran mungkin bisa 4 jam. Merah semua ya Pak? Karena merah semua.
Itu, alhamdulillah kemarin lancar semuanya. Oke, baiklah. Dan itu pasti akan berdampak ke ekonomi masyarakatnya ya Pak yang punya usaha di situ. Pasti Mbak, itu kalau dulu itu mungkin ada namanya meremo ya. Jadi meremo itu kalau di daerah sini itu bagi bakul-bakul semua atau mungkin pejajan-pejajan semua kuliner ya, kuliner yang sifatnya itu nggak permanen, jadi dia itu seperti bakul tiban atau mungkin pasar tiban itu ya. Itu Mbak. Oke, apalagi dulu waktu zamannya masih macet itu tinggal keliling aja kayaknya pasti habis lah saya Iya, pertama yo air minum, terus ya yang jenis-jenis yang ringan-ringan itu pasti habis. Oke, yang menjadi teman bagi para pemudik. Ya. Oke, dan kemudian kalau kita melihat Banyumanik sekarang ini, progresnya seperti apa sih Pak? Apalagi Bapak ini kan udah 4 tahun lebih ya Pak di Banyumanik. 4,5 tahun. Nah itu. Ya, kita punya progres gini Mbak. Yang pertama kita sesuai ya, karena ini sudah program dari Bu Wali, Bu Haja Happy Harita Gunarti Rahayu. Kita saat ini punya program yang prioritas yaitu bagaimana kita bisa mengatasi stunting. Yang kedua tentang kemiskinan yang ekstrim. Yang kedua kita sinergitas Mbak. Jadi sinergi antara bagaimana pemerintah dengan swasta. Terus kita ini bareng-bareng berkaitan tadi tentang stunting, sehingga stunting kalau di wilayah kami itu sudah ada namanya kita bareng-bareng itu menangani stunting dengan adanya Bapak Asuh. Sehingga masing-masing kita karena di wilayah kita juga lumayan stunting ada 85 di 11 kelurahan ini, dan ini kita upayakan, kita launching waktu itu dengan bareng-bareng menangani stunting di Kecamatan Banyumanik, dan alhamdulillah Mbak ini sudah kita mulai. Jadi Pak Asuhnya itu kita melalui semua orang-orang yang dermawan, melalui Pak RT, Pak RW, kita sembuyung bareng-bareng, sehingga harapannya di samping kita juga secara rutin dari puskesmas itu sudah ada, tapi di sisi lain kita juga upaya-upaya untuk bagaimana pemberdayaan masyarakat ini bisa maksimal dan kita bisa membantu sesama warga Kecamatan Banyumanik, terutama bagi anak-anak kita yang stunting. Oke, baik. Jadi hal-hal utama yang diperhatikan yaitu stunting, kemudian kemiskinan ekstrim, terus yang sudah dilakukan salah satunya melalui program orang tua asuh, Bapak Asuh itu tadi ya. Oke, dari angka 85. Sekarang gimana Pak? Apakah sudah berkurang angka itu atau karena yang paling diantisipasikan jangan sampai muncul angka-angka baru nih, begitu kan? Ya. Jadi gini Mbak, itu 85 itu hasil kemarin waktu kita lincek. Jadi sebelumnya kita ada 94. Oke. Ya, dalam 94 terus kemarin karena kita lincek setiap 3 bulan kita ada lincek dari puskesmas dan semua kelembagaan yang ada, Muspika kita hadir semua. Di sini kita sudah turun dari 94 sampai 85. Sehingga PR kita 85, harapannya ke depan 3 bulan kemudian kita ada kasus yang menurun. Nah, ini perlu kita ada terobosan-terobosan tadi, dan kita selalu ada berkaitan tentang makanan tambahan, dan juga apalagi nih dari Bu Wali saat ini adalah menggiatkan tentang urban farming. Jadi urban farming ini memang kita giatkan, dan ini kita semua sudah melaksanakan. Itu kemarin sudah dipanen 2 kali Mbak, 3 kali. Jadi yang 3 kali sudah kita berikan untuk Semarang Berkah, karena tiap hari Jumat sekarang kita dengan PSM yang ada Kecamatan Banyumanik itu ada Semarang Berkah. Terus itu kemarin dipanen sama PSM, terus kita bagikan di Kelurahan Serondol Wetan sama Kelurahan Pedalangan. Nah ini nanti kita bergulir berjenjang terus. Wih, keren ya. Jadi ternyata nggak cuma Pak Rahman. Oh iya. Kecamatan juga punya ya, ada Semarang Berkah. Kita nginduk ya? juga ya. Ini kalau Semarang Berkah itu program dari kota Mbak. Jadi kita sebagai pelaksana, dan harapannya ini tetap kita perhatian kepada saudara-saudara kita. Ya bagi sasaran-sasaran yang mungkin ya ekonomi agak lemah ya. Jadi itu kita giatkan melalui Semarang Berkah. Oke, dan ini diambil dari kebun sendiri. Kelihatan yang di belakang ini ya Pak, kayak gini. Iya, ini budidaya kami Mbak, dan juga di sini kita ada kolam, ya ada koi, di situ ada nila itu, terus sana itu kemarin habis dipanen oleh Bu Wali ya, karena Bu Wali Kersorawo dan panen terong, sehingga di sana kemarin apa itu
sudah dipanen lelenya dan ini sudah kita perbaiki lagi untuk kolamnya. Insya Allah ini mungkin minggu-minggu ini sudah kita kasih lele lagi. Oke. Nanti panen bareng-bareng. Nanti kalau panen saya dikabarin ya Pak. Oh pasti nanti Mbak Ani kita kabari untuk panennya, nanti bisa bareng-bareng. Oke. Ya. Udah ada lelenya, sambal terong nanti siap dan juga Komplit tanaman ya. lainnya Lombok ya, Pak. sudah ada kita, tomat ada ya. Ada markisa juga tadi katanya. Markisa Wih. itu kalau buah Mbak Wah lumayan. Itu bisa bikin ibu-ibu nanti langsing semuanya. Oke, baiklah. Wah, ini mantap banget kalau misalnya urban farming seperti ini tidak hanya diterapkan di kecamatan saja, tapi bahkan di seluruh masyarakat masing-masing RT RW punya begitu ya, Ya, Pak ya. harapannya gini Mbak, harapannya memang program dari Kuwali itu harapannya bahwa kita punya lahan. Jadi kita bisa melalui melalui botol-botol aqua atau mungkin nanti media secukupnya. Yang penting ada fasilitas yang ruangan itu nanti dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dan juga di sini Mbak untuk urban farming ini karena kita masih punya lahan, kita konvensional ya. Tapi kalau yang lain biasanya melalui apa itu namanya Mbak, yang di pot-pot. Itu yang di lingkungan. Terus di kantor semuanya Mbak, kantor di sini kelurahan punya namanya untuk urban farming. Oke. Itu wajib ya. Jadi wajib karena ini memang dari Bu Wali kita harus bisa melaksanakan dan itu bisa membantu di wilayah kita masing-masing. Baik, nanti kita akan gali lebih dalam lagi tentang program-program yang ada di Kecamatan Banyumanik ini. Jadi jangan kemana-mana, IPPO tetap bersama kami di Ngobras. Ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan merupakan salah satu isu penting dan prioritas dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Dalam Sustainable Development Goals atau SDGs, salah satu strateginya adalah mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mencanangkan pertanian berkelanjutan. Begitu pula pemerintah Kota Semarang juga telah menempatkan ketahanan pangan dan pertanian perkotaan sebagai salah satu isu prioritas pembangunan. Hal tersebut tercantum sebagai salah satu strategi pembangunan dalam RPJMD Kota Semarang tahun 2021 hingga 2026, yaitu penguatan ketahanan pangan. Sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah, sekaligus salah satu kota metropolitan di Indonesia, salah satu tantangan dan permasalahan yang muncul terkait dengan ketahanan pangan dan pertanian adalah semakin berkurangnya lahan pertanian di Kota Semarang dan kurangnya ketersediaan pangan yang memadai bagi penduduk kota yang terus bertambah. Kota yang bertransformasi dari kota yang berbasis komoditas agraris di masa lalu, kemudian tumbuh menjadi kota industri, dan sekarang menjadi kota perdagangan dan jasa yang fokus kepada pengembangan sektor pariwisata. Sejak tahun 2019 telah mengejarkan urban farming sebagai sebuah gerakan bersama pemerintah, swasta, masyarakat, dan seluruh stakeholder untuk memanfaatkan ruang-ruang kosong di wilayah perkotaan yang padat dengan kawasan terbangun. Urban farming dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan memanfaatkan ruang kosong yang berada di fasilitas publik milik pemerintah, seperti median jalan, sempadan sungai, dan sebagainya. Urban farming juga bisa dilakukan dengan memanfaatkan lahan kritis dan rawan bencana. Kemudian juga bisa dilakukan dengan memanfaatkan gedung-gedung aset milik pemerintah yang tersebar di seluruh kota seperti kantor-kantor, sekolah, puskesmas, kecamatan, kelurahan, dan sebagainya. Masyarakat dan sektor swasta juga bisa ikut berpartisipasi dalam menggalakkan urban farming dengan cara memanfaatkan pekarangan rumah masing-masing, memanfaatkan lahan kosong di sekitar rumah. Bisa juga dilakukan dengan memanfaatkan sudut-sudut bangunan perkantoran swasta, pertokoan, industri, hotel, dan bangunan lainnya.
Masih di Ngobras e-People di Kecamatan Banyumanik bersama dengan Pak Camat kita, Pak Mariono SL. Pak, kita kalau lanjut ngobrolin soal Banyumanik ya, potensinya nih yang menjadi unggulan dan perlu digali untuk lebih dimaksimalkan apa aja kira-kira? Iya, Mbak. Kalau di Kecamatan Banyumanik, Mbak, potensi yang pertama kita kuliner, Mbak. Kuliner? Ya, kuliner. Karena di wilayah kami khususnya di Kelurahan Pedalangan itu Jalan Mula Warman itu kafe dari kelas bawah sampai kelas menengah sampai kelas atas komplit di sana. Betul, betul. Ya, kalau malam minggu mungkin nanti Mbak Ani bisa ke sana, jalan-jalan sana itu full. Dan ini merupakan aktivitas rutin, Mbak, tiap minggu. Jadi harapannya ini juga potensi di sini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin, dan terutama untuk peningkatan ekonomi di wilayah Kelurahan Pedalangan juga Kecamatan Banyumanik. Itu sebenarnya awalnya gimana sih Pak? Kok kemudian bisa satu jalan isinya kafe semua, mau dijadiin kampung kafe gitu nggak Pak? Ya sebenarnya gini Mbak, karena kebetulan di wilayah kami kan potensinya satu dekat kampus ya. Jadi kampus itu sangat mempengaruhi tentang ekonomi yang ada di sekitar wilayah kampus itu ya. Dan ini kampus sehingga ruang yang paling banyak dan mungkin akses jalannya juga nggak begitu krodit itu hanya di Jalan Mula Warman. Kalau yang di wilayah sini, yang Pedalangan sini adalah di sini banyak yang untuk kegiatan kos-kosan, karena kita juga membutuhkan mahasiswa-mahasiswi itu kan kita butuh ada fasilitas untuk kos-kosan. Nah ini secara bukan tiba-tiba Mbak, tapi ini memang kebetulan. Jadi setelah ada kafe baru itu kan seperti apa? Seperti akhirnya menjamur sekarang ya. Menjamur. Jadi satu laku, akhirnya dua, dan ini kelihatannya seperti koyok mengalir saja ya. Nah, mungkin karena memang wilayahnya ya mungkin potensi, dan keduanya didukung oleh tadi banyak mahasiswa-mahasiswi yang ada di wilayah. Meskipun itu kampusnya di Tembalang, tapi dampak perekonomiannya itu ya di wilayah kami itu sangat luar biasa. Jadi seperti magnet begitu ya, ya. Pak? Yang lainnya jadi ikut berdatangan juga untuk membuat. Ya, gitu Mbak. Oke, baik. Dari segi kuliner nggak usah diragukan lagi ya. Oh pasti, jamin. Mulai dari kafe sampai restoran ataupun kaki lima juga banyak ya Pak? Banyak, iya. Oke, kemudian apa lagi nih Pak selain kuliner? Potensi di sini Mbak, kalau di sini di jalan ini di Perumahan Setiabudi Mbak. Di situ Perumahan Setiabudi itu tiap hari Minggu Mbak, di situ ada pasar tiban. Pasar tiban itu jumlahnya ribuan ya. Jadi di situ semua komunitas ada, jenis yang dijual semuanya ada. Jadi di situ, nah ini juga seperti itu Mbak, seperti ada magnet ya. Karena dia punya komunitas, akhirnya karena saat ini kita semua sudah online, digital semua ya. Saya ini cepat itu. Kalau kita hari Minggu pagi di Perumahan Setiabudi ini sudah komplit Mbak, dan ribuan PKL di sana. Nah ini juga menggairahkan Mbak, menggairahkan berkaitan tentang potensi-potensi wilayah. Satu memang sudah ada tempatnya, yang kedua ada pengurusnya juga, yang ketiga ini membawa berkah untuk wilayah sekitarnya Mbak. Itu yang ada di sini. Terus di Taman Tirto Agung Mbak, Taman Tirto Agung itu juga untuk dari sisi terutama UMKM-nya Mbak, itu juga ikut berkiprah di situ, sehingga di situ area bermain ada, semuanya ada. Nah ini Mbak, ini merupakan bagi kami bagaimana kita bisa menggerakkan, dan juga kita harus ada wadahnya. Kalau semuanya nanti nggak kita wadahi, komunitas itu pasti nanti akan nggak maksimal. Kalau kita wadahi di sini komunitas, pasti nanti harapannya ya terutama bisa tertib, teratur, sehingga tidak menyalahi tentang aturan-aturan atau penggunaan lain yang ada di wilayah Kecamatan Banyumanik. Oke, jadi ini berawal dari masyarakat, dari komunitas warga begitu ya, yang kemudian juga difasilitasi oleh pemerintah setempat agar nantinya bisa berjalan dengan lebih optimal. Nah, berarti semacam Car Free Day begitu ya Pak kalau di weekend ya? Oh ya, kalau tingkat kota itu seperti itu Mbak, tapi di sini ada. Nah, terus kita juga punya potensi lain Mbak di tempat kami. Karena di wilayah Banyumanik itu banyak lapangan olahraga Mbak. Ini suatu potensi yang bagus, aset-aset di pemerintah juga banyak. Jadi ini olahraga sekarang di Kecamatan Banyumanik, semua lapangan itu semua sekarang saat ini sudah bisa digunakan, permanen, tempatnya bagus. Apa aja nih Pak yang ada? Di sini di lapangan Perbau, ya, lapangan Perbau, lapangan Bumi Rejo,
terus lapangan Garu, lapangan Gedawang, lapangan besar ya Mbak sepak bola yang, terus lapangan Sumur Boto. Nah ini semua sudah permanen bagus. Nah ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya khususnya untuk anak-anak kita, generasi muda, dan juga dari masing-masing komunitas khususnya olahraga sepak bola. Karena ini sudah kita terus untuk pemeliharaan dan pengelolaannya kita serahkan ke masing-masing kelurahan yang mempunyai fasilitas itu. Oke, baik. Jadi sudah disediakan, silakan untuk bisa dikelola dengan baik dan juga dirawat utamanya ya. Terutama untuk perawatannya. Kadang-kadang kita konsep bagus, kalau kita perawatannya nggak bagus ya nanti nggak maksimal juga kan? Iya betul, karena ya untuk digunakan bersama-sama, mari dijaga bersama-sama juga, begitu ya Pak. Handarpeni, merosot handarpeni atau memiliki, karena itu adalah memang aset dan itu milik warga masyarakat. Oke, apalagi siapa tahu nanti dari Banyumanik banyak atlet-atlet muda berbakat yang muncul ya ini Pak. harapannya seperti itu ya. Seperti kemarin tunas-tunas muda, Garuda muda itu luar biasa membawa harum ya, khususnya ya Kota Semarang, Indonesia pada umumnya. Oke, nah kalau sejauh ini prestasi apa saja sih Pak yang sudah diraih oleh Kecamatan Banyumanik ataupun warga-warganya nih yang berasal dari sini? Ya, kalau prestasi Mbak untuk tahun ini, prestasi kita yang pertama itu kita kemarin juara 1 ya, Kampung Hebat juara 1 tentang kreatif dan inovatif tingkat Kota Semarang. Terus juara 1 Kampung Sehat tahun 2003 ini ya Mbak. Terus juara 1 Lomba Kelurahan tingkat Kota Semarang. Juga kita juara 1 Lomba PAUD tingkat Kota Semarang. Terus yang selanjutnya ini ada juara 1 lagi Mbak. Jadi banyak ya, dari kesehatan, pendidikan sampai inovasinya begitu ya Pak. Banyak. Terus urban farming kita juga meraih Mbak untuk prestasi, cuma belum meraih juara 1. Kita kemarin juga menjadi juara harapan 2 dan harapan 1. Terus untuk yang apa itu lomba urban farming, terus yang lainnya kemarin lomba paduan suara untuk PKK. Kita paduan suara PKK. Ya, kita juara harapan 1 itu tingkat Kota Semarang ya. Jadi ini merupakan prestasi kami dan ini berkat sengkuyung dari warga masyarakat khususnya Pak RT, Pak RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, ya kita bareng-bareng bagaimana memajukan untuk di wilayah kita masing-masing sehingga ada suatu reward ya itu dari pemerintah kota dan ini bisa dijaga kalau bisa untuk lebih ditingkatkan lagi. Oke, biar bisa menjadi penyemangat bagi masyarakat ya Pak ya. Dan kita akan simak ya seperti apa sih penghargaan yang diserahkan melalui video berikut ini. Itu tadi banyak ya prestasi yang diraih dan kemudian untuk bisa membuat kecamatan masyarakatnya berprestasi seperti itu apa sih Pak rahasianya? Kita sonjo Mbak. Sonjo itu bahasa Jawa ya. Jadi kita sering ke lapangan. Kita sonjo itu kita misalnya ke tempatnya Pak RW, di sana kita ngobrol-ngobrol, terus nanti ada aspirasi apa. Terus setiap ada pertemuan Mbak kelembagaan, mungkin ada halal bihalal RT, RW, ya kita selalu hadir. Pengajian, mungkin dari mungkin hari-hari besar agama kita hadir dan juga saudara-saudara kita yang non Muslim, Natalan ya tetap kita anjang sana sehingga kita bisa saling Mbak. Karena kuncinya sebenarnya kita saling ya Mbak. Kalau kita bisa memahami tentang kata-kata saling, berarti itu nanti akan muncul sinergi yang luar biasa. Nah ini harapannya seperti itu. Nah, untuk di wilayah kami, kebetulan memang di wilayah Banyumanik ini kan ada untuk kepercayaan itu banyak Mbak, karena di sini juga ada kepercayaan dari Sabto Dharma, dari Pangestu, terus juga di Watugong itu juga ada Hindu Buddha, terus di ada istilahnya di itu ada Hindu Buddha juga di
kita semua yang Muslim dan juga saudara-saudara Kristiani itu kita ya gayung bersambut, Mbak. Apalagi kemarin, saya lupa Mbak, kemarin juara 1 Kampung Pancasila, makanya juara 1 Kampung Pancasila sekota Semarang tahun 2022. Karena di sini memang majemuk tapi orangnya rukun, guyub rukun. Wah, keren sekali ya, bisa menjadi representasi dari kota Semarang yang memang berasal dari multi etnis, multikultural begitu ya Pak, tapi kemudian hidup berdampingan secara damai dan rukun. Dan kita masih akan bahas banyak hal ya yang akan berkaitan dengan Kecamatan Banyumanik seperti tadi disampaikan oleh Pak Camat nih, bahwa selalu hadir saling bersama masyarakat begitu ya. Salah satunya dilaksanakan juga melalui musrebang kelurahan kecamatan ya Pak ya. Nanti akan kita bahas setelah yang satu ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di Ngobras. Untuk mencapai visi terwujudnya Kota Semarang yang semakin hebat, berlandaskan Pancasila dalam bingkai NKRI yang berbineka Tunggal Ika, pemerintah Kota Semarang berkomitmen memberikan pelayanan prima yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Layanan publik diberikan secara gratis melalui berbagai macam program sejak lahir hingga meninggal. Program UHC memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi warga, termasuk untuk melahirkan. Sementara untuk meningkatkan kekebalan tubuh generasi muda, imunisasi diberikan secara gratis melalui puskesmas. Layanan dokumen kependudukan diberikan secara gratis untuk mengurus KTP, akta, KK, hingga KIA. Di bidang pendidikan, pemerintah Kota Semarang menggratiskan biaya pendidikan dari tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah menengah pertama, serta menyediakan beasiswa kuliah untuk mahasiswa. Guna membekali para pencari kerja dengan keterampilan yang mumpuni, pelatihan kerja diberikan secara gratis melalui Balai Latihan Kerja. Untuk mendukung usaha rakyat, pemerintah Kota Semarang memberikan pelayanan izin usaha secara mudah melalui SIIMUD, serta akses pendanaan melalui program kredit wibawa. Pembayaran pajak pun semakin mudah dengan pelayanan secara door-to-door. Mobilisasi massal publik didukung melalui pelayanan yang cepat dan terjangkau dari Trans Semarang. Segala pelayanan publik pun bisa didapatkan pada satu tempat melalui hadirnya mall pelayanan publik. Pemerintah Kota Semarang juga senantiasa siap siaga untuk menangani segala kondisi kegawat daruratan yang dilaporkan melalui call center 112. Masyarakat dapat turut mengawal setiap program dan layanan dari pemerintah dengan memberikan masukan maupun pengaduan yang disampaikan lewat Sapa Mbak Ita, guna perbaikan dan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Yuk bergerak bersama untuk Semarang yang semakin hebat. Baik people, masih di Ngobras dengan tema potensi Kecamatan Banyumanik. Kita lanjut lagi nih Pak Camat untuk ngobrolin yang berhubungan sama musrebang, karena tadi udah dibahas sedikit begitu ya. Kemarin diadakan kapan untuk tahun 2023 ini dan hasilnya apa Pak dari musrebang tersebut? Ya, musrebang ya ini rilisnya ya Pak ya. Karena musrebang kita mulai dari tingkat RT RW, terus kita ada musren tingkat kelurahan. Nah, setelah musren tingkat kelurahan semua sudah kita agendakan, baru di tingkat kecamatan. Nah, di tingkat kecamatan ini Mbak, itu adalah kita semua berkaitan tentang program-program yang diusulkan dari Pak RT, Pak RW. Tapi di sini ada istilahnya skala prioritas. Jadi skala prioritas itu sudah mulai dari tingkat RW, kelurahan, sampai kita di tingkat kecamatan. Sehingga kita waktu pramursen, Pak, karena di sini sebelum musren kan ada pramursen. Pramusren itu berarti sudah kita
pitati semuanya program-program yang prioritas apa, yang terutama berkaitan tentang bagaimana program itu sasarannya benar-benar untuk manfaat untuk masyarakat, Mbak. Sehingga kita harus juga hati-hati. Nah, setelah itu kita pitati semua, kita adakan musren tingkat kecamatan. Kita tingkat kecamatan kemarin tanggal 22 Maret ya 2023 ini, dan ini nanti, dan itu setelah kemarin sudah kita tindak lanjuti di tingkat kota. Nah, ini adalah merupakan hasil musyawarah itu dan nanti kita kerjakan pada tahun 2024, Mbak. Nah, program-program ini kita tidak hanya fisik saja, Mbak, karena kita juga harus ada dari sisi budaya, juga ada kelembagaan, juga ada berkaitan tentang bagaimana untuk kita belanja pegawai, semuanya semua terwadai di situ. Sehingga ini kegiatan itu nanti tahun berikutnya kita laksanakan dan harapannya sasaran itu sesuai dengan apa yang sudah diputuskan melalui tingkat kelurahan. Oke, dan paling banyak apa nih Pak? Masih seputar infrastruktur, jalan, saluran, atau apa? Kalau di wilayah Banyumanik, Mbak, karena Banyumanik itu kan kita itu kan masih, ya kalau tanda bencananya di sini adalah tanah longsor, Mbak. Sehingga kita di wilayah Kecamatan Banyumanik itu masih agak banyak berkaitan tentang saluran, ya. Saluran dan juga mungkin untuk apa itu saluran, terus untuk ini, Mbak, berkaitan untuk pondasi-pondasi yang khususnya misalnya ada tebing, terus kita ada di sini untuk mengantisipasi biar tidak ada tanah longsor yang sini, karena waktu itu terjadi di Kelurahan Pudapayung itu di belakangnya tebing kurang lebih 20 meter, terus ini ada perumahan, tidak ada penyangganya, Mbak. Sehingga di situ ada kemarin korban 1 orang ya waktu mungkin bulan Desember itu. Nah, ini kita mengantisipasi sehingga rata-rata di sini jalan, saluran, dan juga mungkin untuk sekarang itu betonisasi juga, dan juga untuk fasilitas yang lain, Mbak, mungkin untuk balai pertemuan atau mungkin juga untuk berkaitan tentang ya kantor kelurahan. Ini memang dianjurkan dari Pak Kepala Bapeda saat ini untuk kantor kelurahan, untuk balai kelurahan itu semua bisa untuk dianggarkan untuk tahun 2024 nanti. Oke, baik. Jadi ya ini dari masyarakat untuk masyarakat nantinya ya Pak ya, dalam pembangunan tersebut. Dan kalau kita ngomongin soal kegiatan yang dilaksanakan oleh kecamatan bersama warga, biasanya yang secara rutin dilaksanakan ada apa saja Pak? Dan mungkin ada yang tahunan yang spesial beda dari yang lain, Banyumanik begitu? Kalau sini yang spesial itu wayangan, Mbak. Wayangan? Ya, karena memang orang Banyumanik itu masih getol dengan budaya, khususnya wayangan ya. Kemarin tanggal 13 kita baru saja tanggal 11 ini kita nanggap itu istilahnya wayang dari dalangnya Ki Purboasmoro itu di halaman kantor kecamatan. Ini yang tiap tahun ya, Mbak, tiap tahun kita adakan wayangan. Terus santunan anak yatim, Mbak, santunan anak yatim. Jadi wayangan itu kita kemas dengan santunan anak yatim sehingga waktu midodareni, misalnya besok malam wayangan, nanti malam kita ada pengajian akbar dan juga di situ dikemas dengan santunan anak yatim. Santunan anak yatim kemarin kita ada 110 karena masing-masing kelurahan tuh 10 anak sehingga totalnya 110. Nah, ini sudah agenda rutin tahunan. Terus yang rutin tiap bulan, Mbak, kita ada layanan akhir pekan. Layanan akhir pekan kita adakan minggu pertama untuk bulan-bulan, misalnya bulan Juni besok, berarti kita layanan akhir pekan tanggal 3. Jadi setiap bulan minggu pertama kita rutin itu tiap bulan, Mbak. Nah, ini di sini kita kemas, Mbak. Di sini kita kemas karena masing-masing ada 11 UMKM itu kita tampilkan di sini, masing-masing kelurahan 1 UMKM dan hasilnya apa. Terus di sini kita adakan lomba-lomba, Mbak, karena biar masyarakatnya itu untuk guyup rukun. Kita awal ada lomba tartil untuk anak SD, juga kita ada lomba rebana, lomba nyanyi Pak Babinsa, Babin Kantimas sama kasih terantip, terus lomba nyanyi lurah,
Terus juga kita ada fashion show Mbak, itu kita adakan juga, sehingga potensi-potensi yang ada di sini khususnya untuk generasi muda itu sudah muncul Mbak. Fashion show kemarin pesertanya itu luar biasa banyak, jadi ini ya bisa menyampaikan ekspresi untuk generasi muda. Lomba tari Mbak, kita ada tari tradisional, juga tari yang modern. Terus ini besok tanggal 3 kita lomba senam lansia. Jadi masing-masing kelurahan nanti mengirimkan peserta. Lomba paduan suara Mbak, itu yang tiap rutinitas kita setiap. Tapi kita bergantian ya Mbak, karena kalau kita lombanya dalam arti kita misalnya bulan ini lomba apa, bulan ini lomba apa ya. Ini untuk bulan Juni nanti kita ada lomba untuk senam lansia, malamnya lomba nyanyi untuk kasih PP yang ada, kasih PP itu kasih pemerintahan dan kasih pembangunan kelurahan, kita tampil di sini. Itu Mbak, itu yang rutin ya kita laksanakan. Padat ya Pak ternyata kegiatannya dari sini. Dan yang paling keren tadi tuh wayangan ya. Udah dari ibadahnya dapat, pengajian dulu, sosialnya dapat, kasih santunan, kemudian budayanya pun juga dapat ya lewat wayangan tersebut. Dan itu masih banyak Pak yang nonton. Kalau sini Mbak, ini di wilayah Banyumanik itu masih full ya, karena muda, tua semuanya. Iya, karena itu memang untuk kalau wayang Mbak, wayang itu kenapa kita kemas seperti ini? Harapannya begini Mbak, karena saat ini kita juga harus ya lebih cerdas ya untuk mensikapi ini. Jangan sampai nanti hanya tontonan saja, tapi tuntunannya nggak dapat. Nah, kalau kita kemas di sini malamnya ada pengajian, itu ada mubaliknya, ada Pak Ustadz, itu kan pasti itu berarti secara kerohanian dari kita semua dapat. Jadi itu banyak tuntunan. Terus malamnya sebenarnya wayang itu juga banyak tuntunannya Mbak. Cuma kadang-kadang kita ekspresinya mengimplementasikannya itu kadang-kadang nggak sedalam itu, jadi ya paling hanya tontonan. Sebenarnya filosofisnya wayang itu adalah cerminan bahwa kita hidup. Kalau kita memandang dari sisi itu ya di pewayangan itu, karena di situ menggambarkan suatu kehidupan kerajaan, dan di situ ada istilahnya ada instrumen-instrumen yang berkaitan bagaimana kita bisa membedakan antara yang baik, antara yang tidak, terus di situ antara yang batil dan antara yang tidak, sehingga harapannya ini generasi muda kita khususnya kita harus paham. Kalau nggak kita kemas seperti ini, nanti pasti ada kesan ya, namanya saat ini kan kita juga harus pinter-pinternya. Itu contoh misalnya seperti gedok itu sama satu Mbak dari ketela. Tapi kalau kita kemasannya, kita casingnya, kita ganti mungkin dari yang lain, itu akan terkesan lebih bagus. Dan ini harapannya seperti itu, sehingga orang tertarik wayang, karena bagaimanapun juga ini adalah budaya adiluhung untuk leluhur kita, sehingga jangan sampai kita itu kehilangan jati diri kita tentang budaya yang baik, peninggalan dari leluhur kita. Oke, wah bahkan semua kegiatannya pun kembali lagi ya nggak cuma jadi tontonan tapi juga memberikan tuntunan gitu ya Pak. Dan ini semua warga masyarakat dilibatkan, mulai dari kegiatan untuk yang muda sampai lansia, anak-anak begitu ya, dan juga untuk seluruh masyarakat. Kelihatannya kalau misalnya tinggal di Banyumanik nggak akan bosan ya Pak ya? Oh nggak ada ya. Banyak yang bisa dieksplor begitu pokoknya. Dan terakhir Pak, sebagai penutup, adakah pesan untuk masyarakat Banyumanik ataupun harapannya juga untuk ke depan seperti apa? Ya dulur-dulur semua, untuk warga Kecamatan Banyumanik ya. Jadi kita tetap jalin tali silaturahim, kita saling menghormati, saling mencintai kepada sesama kita, dan juga tetap kita harus selalu optimis berkaitan tentang kegiatan-kegiatan kita. Dan saya mohon sumbang saran kepada para ulama, para alim, tokoh masyarakat, tokoh agama, kita bersinergi bersama-sama membangun Banyumanik ini, sehingga Kecamatan Banyumanik yang mungkin tadi sudah saya sampaikan banyak prestasi, ini adalah berkat juga dari kiprah panjenengan semua. Dan kita tetap semangat, kompak, Banyumanik semakin hebat. Oke, baiklah, Banyumanik semakin hebat ya. Bersama dengan Pak Camat yang luar biasa ini, tentu saja nanti Banyumanik semoga bisa menjadi kecamatan nomor 1 di Kota Semarang, gitu ya Pak.
Dan juga buat people, kita nanti masih akan kembali lagi di Ngobras episode selanjutnya dengan tema-tema lainnya. Jadi selalu ingat ya, hari Senin jam 3 sore di YouTube channel Semarang Pemkot. Dan kita nggak hadir cuma di hari Senin ya, karena di hari Selasa besok akan ada program ngopi ngobrol inspirasi. Kemudian di hari Kamis ada program untuk UMKM Kota Semarang, yaitu Ini Usahaku. Di hari Jumat ada Jelajah Semarang yang akan menceritakan berbagai kisah dari Kota Semarang. Di hari Sabtu ada kulineran kulit jajanan Semarang. Dan di hari Minggu ada Dakyo. Nah, pokoknya harus subscribe, di-share, jangan lupa di-like, komen, dan juga dikasih tahu semuanya biar ikutan nonton. Kalau gitu saya Hani Nurmalita beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.